Analisa Anda untuk pergerakan IHSG di sesi satu ini? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat pergerakan IHSG hari ini itu lebih ke arah karena kemarin juga ada MSCI segala macam. Betul. Tapi kemarin sebenarnya kalau kita lihat MSCI kayak lebih ke arah sell the news. Jadi mereka itu pas kita lihat ada MSCI masuk BRMS terus masuk lagi kemarin ada beberapa pokoknya lumayan banyak itu rata-rata malah makan decline. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya hari ini lumayan IHSG juga ada nembus 8360 di sesi pertama tadi. Ini nunjukin bahwa sebenarnya MSCI ini kan dia global mainnya. Nah kalau global ini kan walaupun sekarang misalkan ada news dan lain-lain, cuman likuiditas global ini terutama dari Amerika itu sendiri itu lumayan gede. Dan kalau misalnya kita lihat ke depan biasanya kalau misalkan ada MSCI kayak gini kita bisa ngeliat nih untuk jangka panjangnya kemungkinan besar saham-saham yang ada di MSCI ini akhirnya nanti bisa inflow masuk dan lain-lain dan akhirnya nanti ningkatin dari segi harganya. Kalau dari rupiah sendiri kenapa menurut Anda malah masih stagnan di level 16.600 bahkan hari ini kembali lagi ke 16.700 ya di peragangan intraday? Kalau kita lihat sebenarnya gini sih, kayak kemarin kan sebenarnya mulai masuk 16.700 itu ketika di hari Senin atau Selasa kemarin. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan kita lihat itu ada faktor di mana PMI kemarin akhirnya dirilis. Nah itu kan dapat di angka 48 tuh. 48 ini kan akhirnya ngebuat si The Fed ini mau nggak mau nganggep kayak PMI-nya udah turun segala macam. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus turun suku bunga lagi, tambahan lagi untuk akhirnya ngebuat pergerakan ekonomi nih. Nah dari situ akhirnya investor itu juga ngeliat daripada kita masuk situ mending kita ke Amerika aja karena ke Amerika dari segi sekarang walaupun S&P weight-nya itu banyak banget di AI segala macam tapi mending kita masuk ke sana aja karena The Fed juga nanti bakal suntikan likuiditas lagi terus juga bakal nanti ada penurunan suku bunga dan akhirnya nanti dari sini kan efek turunannya itu adalah kenaikan dari harga S&P dan juga Nasdaq dan lain-lain. Jadi kalau dari sisi investor kita ngelihatnya nggak masuk ke Indonesia juga karena emerging market juga masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dulu di Indonesia dan akhirnya masuk ke saham-saham yang lebih negara maju ketimbang dengan emerging market sih, kalau kita lihat begitu. Estimasi dari Anda sendiri seperti apa pergerakan IHSG sampai nanti sesi kedua nanti dan akhirnya tutup? Apakah menurut Anda optimis sampai jam 4 sore nanti bisa ditutup di zona penguatan? Apa juga yang perlu diwaspadai? Kalau kita lihat sebenarnya masih bisa untuk ditutup di zona penguatan dan masih mungkin di ranah segini lagi karena sebenarnya kalau kita lihat nggak ada katalis yang bisa menyebabkan anjlok segala macam itu mungkin masih di ranah segini mungkin 8.300-an masih oke sih. Berarti masih optimisme ditutup dengan happy weekend. Betul. Tapi kira-kira sektor-sektor apa saja yang menurut Mas Gelson hari ini bisa memiliki pengaruh tersendiri cukup kuat untuk penguatan IHSG dan kira sektor mana yang rasa-rasanya akan bergerak ya moderat lah dan memang tidak berperforma begitu baik gitu hari ini? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri dari MSCI ini kan masih yang kemarin masuk ke MSCI itu masih ada koreksi yang cukup dalam tuh. Jadi kemarin udah lumayan gitu bisa masuk dari segi emiten-emiten yang kemarin udah sempat koreksi dari sell the news-nya MSCI dan mungkin kalau kedepannya ini bakal lebih oke lagi. Tapi kalau untuk dalam waktu beberapa jam ke depan doang itu sebenarnya agak lumayan susah karena sebenarnya nggak bisa kita takar juga karena banyak banget kan faktor-faktor yang perlu diatur. Tapi kalau misalnya di long term ini masih bisa kita kalkulasikan kalau lebih masih ke depan terutama di MSCI ini masih akan naik sih dari segi harga. Oke baik. Mas Gelson, MSCI ini kira-kira sentimennya masih berdampak berarti menurut Anda? Masih akan berdampak. Karena sampai kapan? Dan kira-kira sentimen apa yang dari MSCI yang memang sangat-sangat ditunggu-tunggu atau sangat tidak ditunggu-tunggu? Nah, kalau yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya kemarin udah keluar dan yang sangat tidak ditunggu itu adalah kalau misalkan terutama kita lihat kemarin ada sempat free float pembahasan di mana MSCI itu ngajuin surat ke BI segala macam. Itu kan akhirnya ngebuat kemarin saham sempat drop tuh. Dan itu kan nanti bakal baru dipraktekin kemungkinan besar baru nanti setelah 6 bulan dari sekarang tuh baru dipakai. Nah, itu yang patut kita tungguin sih karena kemungkinan besar di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan itu kita bakal ngedenger apa nanti hasil yang akan dilakukan sama MSCI terkait perubahan metodologi indeks yang bakal dilakuin nanti di 6 bulan ke depan. Itu sih yang paling kita patut tunggu dari MSCI. Berarti emiten-emiten yang diperhatikan selama rearrangement MSCI ini kira-kira apa saja yang ada di IHSG, Mas?
Terutama kalau misalkan kemarin kan pembahasan terkait free float nih. Nah, free float itu yang menjadi acuan utama kita sih, terutama perusahaan-perusahaan yang konglomerasi dan free floatnya itu lumayan kecil dan itu lumayan banyak ada di Indonesia, jadi itu patut kita waspadai sih. Oke. Data emang masih sejauh ini masih hangat ya gitu ya. Betul. Mengenai rearrangement di Morgan Stanley Capital Index ini. Tapi kita nantikan bersama ya, kalau memang ada sentimennya baik, justru malah November-Desember ini akan memiliki pengaruh yang baik ya untuk pergerakan IHSG. Harapannya seperti itu. Saya ingin tanya sekarang mengenai sentimen suku bunga The Fed ya. Sekali lagi nih di akhir tahun ini, apakah menurut Anda sentimen dari the Federal Reserve itu sudah price in atau masih adalah pengaruhnya untuk pasar emerging market seperti Indonesia? Dan kira-kira dari Mas Gelson sini bagaimana arah kebijakan proyeksi keputusan dari the Federal Reserve dan juga Bank Indonesia sampai akhir tahun? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan penurunan suku bunga The Fed ini, suku bunga ini sebenarnya di Amerika kayak anggapannya kita dapat kredit dengan bunga paling rendah sebenarnya di dunia ini. Jadi penurunan suku bunga lagi ini mengindikasikan bahwa capital yang ada terutama di Amerika ini bisa dialokasikan ke emerging market dan juga ke indeks di Amerika itu sendiri. Sekarang sebenarnya yang kita lawan itu adalah investor itu lebih ngelihat bubble yang ada di Amerika ini kemungkinan terjadi lebih cepat daripada di Indonesia atau enggak. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini kan dari segi IHSG emang udah naik segala macam, cuman saham-saham fundamentalnya masih lumayan terkoreksi cukup dalam, bukan terkoreksi, maksudnya masih di bawah fair value-nya. Betul. Nah, itu akhirnya ngebuat apa nih yang kita bisa kasih lihat ke investor asing, terutama harus beli ke pasar saham di Indonesia ketimbang di Amerika. Kan di Amerika kalau kita lihat US sendiri kan sekarang ada gonjang-ganjing di mana si S&P ini udah naik cukup drastis dalam setahun terakhir. Terus juga terutama ditopang sama saham-saham yang korelasi dengan AI cukup tinggi. Dan bahkan kemarin Michael Burry yang dulu pernah nge-short ketika 2008 ada housing crisis, itu dia udah ngelakuin put option di Amerika saat ini. Itu kan mengindikasikan juga tuh dengan cara derivatif seperti itu ngebuat sentimen di global juga ngeliatnya, oh Michael Burry sampai kayak gitu, berarti ada something yang mungkin bakal parah terjadi. Dan kemudian kita lihat juga cash pile dari Warren Buffett itu sendiri kan sekarang 380 billion US dollar, itu dia nggak investasi di mana-mana dan itu kan mengindikasikan sesuatu tuh. Oke, gitu sih. baik.